tunjukkan kepada kami seperti apa kurikulum hidup yang benar kami titi sampai pulang menghadapmu. Sehingga sampai malam ini kita bisa merenungkan, jangan-jangan tujuan hidup kita belum senafas dengan apa yang Allah inginkan, belum terang seperti apa yang Quran bimbingkan. Maka kita bertanya, ya Allah, tunjukkan kepada kami seperti apa tujuan hidup yang benar itu. Maka setidaknya hadirin, ada dua hal pokok dalam Al-Quran yang sangat ditekankan kepada setiap manusia, terlebih insan beriman, agar betul-betul menjaga dua pokok ini, karena inilah akar dari semua tujuan berkehidupan kita. Tidak diciptakan manusia kecuali untuk mewujudkan dua tujuan pokok ini. Secara cepat dengan keterbatasan waktu kita, pertama Quran surah ke-51 Adz-Dzariyat di ayat yang ke-56. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Wa ma khalaqtul jinna wal insa, dan tidaklah, kata Allah, aku ciptakan jin dan manusia itu illa liya'budun, kecuali untuk menjadikan semua aktivitasnya, kegiatan hidupnya sebagai ibadah, sebagai penghambaan kepadaku. Jadi yang pertama hadirin, ternyata hadirnya kita ke dunia ini, diciptakannya kita sampai berkehidupan di detik ini, tujuan pokoknya pertama untuk menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ini hamba. Jadi ternyata ayat ini bukan sekedar memberikan isyarat tujuan berkehidupan kita di dunia ini, tapi juga menunjuk identitas kita di hadapan Allah sebagai hamba. Dan karena inilah kita tercipta. Ada persoalan besar ketika makhluk bernama Azazil dari kalangan jin yang sangat dihormati di alam langit, bahkan sampai malaikat pun menghormatinya. Ibadahnya luar biasa, zikirnya tinggi. Tapi ketika dia bergeser dari fitrah kehidupannya, misi hidupnya untuk menghamba kepada Allah, maka berubah namanya dari hamba yang taat, jin yang taat, Azazil yang terhormat di alam langit, berubah menjadi iblis. Quran surah ke-18 Al-Kahf di ayat ke-50. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Siapa iblis itu? Kana minal jinni fa fasaqa an amri rabbi. Iblis itu termasuk kalangan jin yang berbuat fasik. Lawan dari fasik itu taat. Jadi jin ini asalnya taat, asalnya banyak zikir, asalnya ibadah. Hanya ketika keluar dari identitas kehambaannya kepada Allah, maka keluarlah dia dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Quran surah ke-7 Al-A'raf di ayat yang ke-12. Qala ma mana'aka alla tasjuda idh amartuk. Hei, kenapa engkau tidak mau sujud, kata Allah, ketika aku perintahkan? Jadi persoalannya bukan karena sujudnya, hormatnya kepada Adam. Kata Allah, ini perintahku, saya Tuhan, saya Rabb, kamu hamba. Sifat hamba itu mesti membuktikan kehambaannya kepada Allah. Namanya hamba, pasti punya sifat menghamba. Untuk membuktikan kehambaannya itu, dia harus patuh pada tuannya. Makanya kata Allah, kenapa kamu nggak patuh kepadaku? Bukan persoalan Adamnya, bukan persoalan hormatnya, persoalannya engkau hamba, aku Tuhan. Qala ana khairum minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Aku lebih hebat dibandingkan dengan Adam. Kau ciptakan aku dari api, kau ciptakan Adam dari tanah. Tidak level, tidak layak. Yang diciptakan dari materi yang lebih hebat, hormat kepada yang lebih rendah. Qala fakhruj, keluar. Keluar dari penghambaan kepada Allah dan ancamannya tinggi. Karena itulah hadirin, misi pertama, diutusnya semua rasul. Dari mulai Nabi Nuh alaihi salam. Karena Adam Nabi, Nuh diutus pada kalangan umat pertama.
Sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, misi yang paling utama, yang paling pokoknya menerangkan, mengingatkan kembali penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai tidak sadar sampai detik ini bahwa kita itu hamba. Kita akan pulang. Kita akan meninggal dan mempertanggungjawabkan penghambaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah untuk membuktikan penghambaan kita kepada Allah, diperintahkanlah dengan turunan dari ibadah itu yang diantaranya disebut dengan salat. Dan jangan salah Pak, Ibu. Semua nabi salat. Semua rasul salat. Nabi Musa ketika diperintahkan oleh Allah saat menerima risalah, itu kalimatnya terikat penghambaan kepada Allah dengan salat. Quran surah ke-20 Taha ayat yang ke-14. Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni. Kata Allah, saya tegaskan saya Allah. La ilaha illa ana, enggak ada Tuhan yang layak dipertuhankan kecuali saya. Ketika engkau mempertuhankan saya, kata Allah, engkau hamba. Fa'budni, maka buktikan penghambaanmu dengan menyembahku. Bagaimana caranya ya Allah? Wa aqimis salata li dzikri. Tunaikanlah salat supaya engkau ingat engkau itu hamba. Karena itu Nabi Musa salat. Nabi Isa salat. Wa ja'alani mubarakan aynama kuntu wa awsani bis salat. Nabi Zakaria salat. Quran surah ketiga ayat 38 sampai 39. Ayat 39-nya, fanadatul malaikatu wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab. Nabi Ismail, kakek moyangnya Nabi Muhammad SAW ke-29 salat, bahkan minta keluarganya salat. Wa kana ya'muru ahlahu bis salah. Quran surah 19 ayat ke-55. Dan tahukah Anda, saya, kita semua, Nabi Muhammad SAW menerima perintah salat itu kalimatnya dengan hamba. Statusnya hamba bukan rasul. Statusnya hamba bukan nabi. Quran surah ke-17 ayat yang pertama. Subhanalladzi asra bi'abdihi, bukan binabiyhi, bukan birasulihi, bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulah. Karena itu di syarahnya Sahih Muslim nomor 162 itu perjalanan menuju Allah sampai menerima perintah salat untuk menegaskan status kita sebagai hamba. Karena itulah dalam salat kita menegaskan diri kita hamba. 17 kali kita bacakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Temukan hakikat kehidupan kita. Jangan-jangan selama ini sukses dunianya, Masya Allah, hartanya luar biasa. Ada yang menyebut dengan crazy rich. Mobilnya, rumahnya mewah, karirnya sukses, kedudukan tinggi, tapi nggak salat, nggak punya nilai di hadapan Allah. Anda ilmu tinggi, nggak salat, nggak ada nilai di hadapan Allah. Jabatan tinggi, nggak salat, nggak punya nilai di hadapan Allah. Karena itu setan, hadis Muslim nomor hadis 81 dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza qara ibnu adam as-sajdata fasajada i'tazala asy-syaitanu faqala wailul li. Di Sunan Ibnu Majah, wailah. Kalau ada anak Adam kemudian baca surat As-Sajdah kemudian sujud dia, setan lalu menepi dan dia menangisi dirinya berkata, celaka aku, celaka aku. Umir ibnu Adam liyasjuda fasajada fadakhala al-jannah ay falahul jannah wa umirtu an asjuda fa abaitu fa alayya an-nar. Anak Adam disuruh sujud, dia sujud, selamat, dia masuk surga. Aku dulu pernah diminta menghamba kepada Allah untuk sujud, aku menolak, maka bagiku neraka. Karena itu hadirin, jaga salat. Karena status ini akan menentukan keadaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Al-farqu bainal mu'min wal kafir tarkus salah. Kata Nabi, perbedaan utama insan beriman yang taat dengan orang yang ingkar di hadapan Allah itu salatnya. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna awwala ma yuhasabu bihi al-'abdu yawmal qiyamati as-salah. Idza salahat salahal jasadu kullu, salaha sa'iru 'amali, wa idza fasadat fasadat sa'iru 'amali. Amal pertama yang akan dihisab oleh Allah di hari kiamat kelak adalah salatnya. Jika salatnya benar, maka indikator baik untuk semua amal lainnya. Tapi jika salatnya bermasalah, maka ada masalah besar teruntuk amalan-amalan yang lainnya.